6 bulan sebelumnya, ada 2 orang reporter tiba di Pulau Samhong menggunakan feri dengan tujuan melakukan investigasi. Mereka juga menyamarkan identitas mereka. Keduanya berpura-pura datang untuk mempelajari bisnis di pulau tersebut. 아무도 너한테 뭐라 그러지 않아. 배 나갈 때 다시 타고 가. Di waktu yang berdekatan, seorang pria yang bekerja sebagai manajer umum dalam jaringan penipuan juga tiba. Ia datang karena mendapat arahan dari seorang scammer asal Kamboja bernama Ki Hyun. Ki Hyun menyuruhnya pergi ke sebuah restoran di Pulau Samhong dengan janji akan diajarkan seluruh sistem bisnis termasuk pelatihan penipuan. Mengikuti instruksi itu, Ujung membawa uang dan mendatangi restoran tersebut. Di restoran itu, Ujung bertemu dengan seorang pemilik hotel bernama Yerin. Ujung menunjukkan uang yang dia bawa dan menyampaikan bahwa dirinya dikirim oleh Ki Hyun karena ingin memulai bisnis dan mengubah hidupnya. Namun, sikap dan ucapan Ujung justru menimbulkan kecurigaan. 여기 국밥집. Yerin merasa terganggu dan segera menghubungi polisi. Seorang polisi bernama Pak Cholmin datang ke lokasi dan menangkap Ujung. Cholmin menegur Ujung karena masih muda namun justru terlibat dalam pembicaraan tentang penipuan, alih-alih bekerja secara jujur. Dalam kondisi tertekan, Ujung bersikeras bahwa semua yang ia lakukan hanya mengikuti perintah dari Lee Ki Hyun. 제대로 왔는데 진짜 이기현 총알님 모르세요? Tak lama kemudian, seorang fotografer bernama Pak Go datang menemui Yerim. Setelah mengetahui adanya orang asing baru di pulau itu, Yerim menjelaskan bagaimana Ujung mengaku dirinya dikirim oleh Lee Ki Hyun. Pak Go kemudian mengirim seorang pengacara untuk menemui Lee Hyun di penjara, dan juga menginformasi langsung melalui sambungan telepon. Dari sana, Go memastikan bahwa cerita Ujung memang benar. Setelah kebenaran terungkap, Go mendatangi kantor polisi dan memerintahkan Pak Min untuk membebaskan Ujung. 그 말씀이십니까? 얻어먹어 임마. Dari kejadian ini terlihat jelas bahwa Go bukan orang biasa dan memiliki pengaruh besar. Go dan Ujung pun keluar dari kantor polisi bersama. Di saat yang sama, seorang pria bertopi datang dengan sebuah truk. Pria tersebut bernama Chol. Ketika Go membuka penutup jendela truk, terlihat 2 reporter yang sebelumnya datang ke Pulau Samhong terletak di dalam dan dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. 대답 좀 해줘요. 일이 정말로 하다고 생각. Kembali ke masa kini, di saat Go, Min, dan Chol bersiap meninggalkan Pulau Samhong dengan feri, di dermaga mereka bertemu dengan seorang pria berpakaian seperti biksu yang dipanggil Biksu Mong. Dia diberitahu bahwa Go akan pergi ke kota untuk mengurus kasus penipuan melalui telepon. Go juga melaporkan bahwa ada seorang sopir taksi dan atasannya yang datang ke pulau dengan alasan memancing. Namun tingkah mereka mencurigakan hingga sempat mengunjungi kuil. Biksu Mong disuruh untuk menangani situasi tersebut. Biksu Mong kemudian memerintahkan Pak Ming untuk mendekati sopir taksi dan bosnya dengan dalil yang sedang memancing sendirian di laut. Namun kehadiran polisi Min justru membuat Pak Jang gugup dan tak bisa bersikap wajar. Pak Min justru semakin curiga dan akhirnya membawa Pak Jang naik ke perahunya. 내가 고기 잘 잡힌데 안내해드릴게. 고기 잡으러 온 거 아니었어요? Sementara itu, Pak Go dan Chol telah tiba di kota. Mereka sedang dibuntuti oleh Park dan Choi. Untuk memastikan kecurigaannya, ia sengaja memarkir mobilnya secara ilegal di pinggir jalan, seperti yang ia duga mobil para penguntit juga berhenti tak jauh dari sana. Kemudian dia menghubungi layanan derek dan melaporkan mobilnya sendiri agar ditarik. 따라붙어 볼게. Lalu Go masuk ke dalam sebuah pusat rehabilitasi narkoba. Di dalam pusat tersebut, Go mendengarkan berbagai kisah para peserta yang berjuang lepas dari kecanduan. Salah satu dari mereka bercerita tentang seseorang yang telah berhenti minum alkohol, namun tetap terkena denda tilang karena pernah mengemudi di dalam keadaan mabuk. Kisah itu mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan. 불법 주차 신고 좀 하려고요. 그래도 내가 가. 네가 가져오지. Sedangkan Go memperkenalkan dirinya sebagai seorang penulis yang sedang mencari inspirasi cerita dan bukan sebagai pecandu. Go mengaku mendapatkan banyak ide dari kisah-kisah para peserta dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setelah itu sesi istirahat diberikan. Saat jeda berlangsung, Go diam-diam memasang sebuah perangkat ke laptop milik pusat rehabilitasi. Melalui alat tersebut, seluruh data peserta termasuk nomor telepon dan informasi pribadi langsung terkirim ke Yerim. Setelah memastikan semuanya berhasil, dia langsung keluar dan Park juga mengikutinya.
Namun secara tiba-tiba Go berbalik dan menangkap Park. Dari situ Go mulai menyadari bahwa Park pun sebenarnya tidak memiliki ciri-ciri seorang pecandu dan kehadirannya di pusat rehabilitasi itu memiliki tujuan lain. 수사 자국도 없네. Pada saat yang sama, Go-un sudah mengikuti Chol sejak tadi. Dia melihat pria itu masuk ke dalam sebuah gedung. Di dalam gedung tersebut, para warga asing tampak sibuk mengemas perlengkapan penipuan seperti identitas ponsel palsu dan buku panduan. Dari pemandangan itu, Go-un langsung menyadari bahwa tempat inilah sumber peralatan yang dulu juga ia terima saat masih bekerja untuk Wujung. 비행기 티켓이다. Sementara itu, Doki sedang menyelidiki kuil. Biksu Mong akhirnya tiba di lokasi dan menemukan Doki di sana. Tanpa banyak penjelasan, Biksu Mong segera menghubungi polisi Min dan meminta agar Doki ditangkap. Polisi Min pun melaksanakan perintah tersebut. Sementara itu, Choi keluar dari kamar mandi dan terkejut mendapati mobil van miliknya sudah ditarik derek. Dia pun langsung segera panik. Pada waktu yang hampir bersamaan, Go juga keluar dari pusat rehabilitasi dan mendapati mobilnya ikut ditarik sesuai dengan laporan yang ia buat sendiri. Melihat kondisinya semakin yakin bahwa kecurigaannya selama ini benar dan dia memang sedang diikuti. Go kemudian mendatangi tempat penarikan kendaraan untuk membayar denda dan mengambil mobilnya. Tanpa disadari, siapapun di dalam tasnya terpasang kamera mata-mata kecil yang merekam seluruh nomor plat kendaraan yang berada di lokasi tersebut. Semua data itu secara otomatis dikirimkan kepada Yerim. 네. 마약 재활 무사히 다 들어왔어. 다른 상품권 제공 설문조사 형식으로 Setelah itu, Go memberikan instruksi kepada Yerim untuk segera memanfaatkan data yang telah dikumpulkan. Informasi dari pusat rehabilitasi digunakan untuk mengirimkan surat denda palsu terkait kasus mengemudi dalam keadaan mabuk kepada para pecandu alkohol. Sementara itu, para pengguna narkoba dikirimi tautan kartu hadiah yang jika diklik akan meretas ponsel mereka. Nomor plat kendaraan yang ditarik derek juga dimanfaatkan untuk mengirimkan pemberitahuan denda palsu kepada para pemiliknya. Dari sini terlihat jelas bahwa jaringan ini akan menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. 경찰은 아닌 것 같고. Di lokasi penarikan kendaraan, Go melihat Choi juga datang untuk mengambil mobil van miliknya. Meski menyadari bahwa pria itu telah lama mengikutinya, dia menilai bahwa Choi sungguh tidak tampak seperti polisi sehingga ia memilih mengabaikannya dan pergi. Sementara itu, Choi semakin panik karena Park tak kunjung keluar dari pusat rehabilitasi dan tidak bisa dihubungi. Dalam keadaan tertekan, dia juga menghubungi Go-un dan melaporkan kejadian tersebut. Chol kemudian muncul di hadapannya dan menangkap Go-un. 전화가 안 돼서 나 고작같이 전화해. 연락이 안 돼. Choi pun mengikuti Go kembali ke pulau menggunakan feri. Sesampai di sana, Choi mencoba menghubungi teman-temannya namun tak satu pun menjawab. Pada saat itu, Choi mengetuk jendela mobil Choi. Sementara itu, terlihat teman-temannya tergeletak tak sadarkan diri di dalam truk milik Choi. Choi bersiap membuang mereka ke laut, namun Go menghentikannya. Go berniat memberikan pelajaran secara langsung kepada Doki, sang supir taksi. Sementara itu, polisi Min akhirnya melepaskan Doki. Doki segera berusaha menghubungi rekan-rekannya, tetapi usahanya sia-sia. Tak lama kemudian, Go muncul dan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa dihubungi lagi. Go kemudian membawa Doki pergi bersama dirinya. Dalam perjalanan itu, Doki mengungkapkan seluruh kecurigaannya. Ia merasa kedatangan pemilik perusahaan taksi Pak Jang ke pulau, kemunculan dua teknisi yang membuntutinya, hingga keterlibatan manajer bukanlah sebuah kebetulan. Menurutnya, semua itu terjadi karena perintah darinya sendiri. Doki mengakui bahwa ia berniat memulai bisnis dan mendapatkan informasi dari Wujung bahwa bisnis tersebut bisa dimulai dengan modal kecil. Namun karena Wujung menghilang setelah memberikan informasi setengah-setengah, orang-orang Doki akhirnya bergerak sendiri untuk mencari jaringan yang menjalankan bisnis tersebut. Tanpa menyadari bahwa cara mereka justru memicu kecurigaan. Go menanyakan latar belakang Doki. Doki pun menceritakan seluruh pengalaman hidupnya sejak musim pertama, mulai dari pekerjaannya sebagai guru, 학생들을 위해서 내가 karyawan perusahaan teknologi, 사장이 갑자기 폭발해버리는 바람에 keterlibatannya dalam dunia penipuan, dan perannya sebagai tokoh agama palsu. 신발 떨어져서 안 되겠더라고. 클럽에서 가드로도 일하다가 또 잠깐 갔다 왔었어요. Dia juga pernah bekerja sebagai penjaga klub malam hingga kisahnya pernah masuk penjara. 대포폰 유통업을 시작 클럽 가드로 들어갔는데 이번에 Semua itu membuat Go terkejut dan menganggap Doki sebagai sosok yang sulit dipercaya. Namun Yerim yang diam-diam memverifikasi informasi tersebut memastikan bahwa semua yang disampaikan Doki adalah benar.
Setelah kebenaran terkonfirmasi, sikap Go berubah drastis. Ia melihat Doki sebagai sosok bertalenta yang selama ini hanya terjebak bekerja di bawah kendali orang lain. Doki meyakini jikalau ia menjadi bos, hidupnya akan jadi lebih baik. Doki juga menyatakan bahwa itulah alasan dia datang ke bulan tersebut. Go pun setuju untuk membantunya memulai bisnis dan berjanji akan membebaskan rekan-rekan Doki yang sebelumnya ditahan karena kesalahpahaman. Tak lama kemudian, akhirnya mereka bertemu kembali. Mereka menyadari bahwa Chol sempat berniat membuang mereka ke laut. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba terdengar suara asing yang menyatakan bahwa jika jasad mereka terbawa arus ke wilayah utara, tidak akan ada penyelidikan apapun. Semua orang terkejut karena suara itu bukan berasal dari siapapun di antara mereka. Dari balik semak-semak muncul salah satu reporter yang sebelumnya diperlihatkan di awal episode. Reporter tersebut bernama Bom. Ia mengungkapkan bahwa seluruh pulau dipenuhi kamera pengawas kecuali area tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa 6 bulan lalu ia datang bersama seniornya untuk menyelidiki kasus penipuan online. Menurut hasil investigasinya, hampir semua pelaku penipuan memulai aktivitas mereka dari Pulau Samhong sebelum menyebar ke berbagai negara. Reporter tersebut juga menunjukkan kamera berisi foto-foto penduduk pulau dan mengungkapkan bahwa seniornya telah ditangkap dan dibunuh. Jaringan kriminal di pulau itu terlalu besar dan berbahaya untuk disentuh secara langsung. 선배가 그랬어요. 다른 범죄, 유독 온라인 범죄 재범률이 높고 그래서 오랫동안 교도소 이섬으로 들어왔다가 얼마 뒤 다시 외국만에 범죄를 도와준 누군가 범죄 수사의 구조와 생리. Mendengar hal tersebut, Doki teringat papan tulis penelitian di bidang hukum yang pernah ia lihat di kuil dan mulai menyadari kemungkinan bahwa dalang dibalik semua ini adalah 검사가 있단 말이야? mantan jaksa yang sangat memahami hukum. Reporter pun menyadari bahwa penjelasan tersebut masuk akal mengingat sejak penyelidikan dimulai, kantor mereka mengalami penggerebekan dan para seniornya ditangkap. Dalam keadaan putus asa, reporter memohon bantuan agar kematian seniornya bisa mendapatkan keadilan. Sementara itu, Go dan Big Sumong sedang membahas rencana membuka jaringan baru karena beberapa anggota organisasi akan pergi. Big Sumong menyarankan agar sopir taksi dan rekan-rekannya disingkirkan karena ia merasakan firasat buruk. Namun Go mengabaikan saran tersebut dan justru menilai mereka sebagai calon sumber keuntungan baru. Go memerintahkan untuk menanyakan berapa besar dana yang bisa diinvestasikan oleh Doki. Keesokan harinya, Big Sumong menemui Doki dan menanyakan modal yang dimilikinya. Doki mengaku memiliki 2 juta dolar. Big Sumong terlihat tertarik dan meminta Doki menunjukkan uang tersebut. Namun Doki menolak dan menegaskan bahwa bisnis belum dimulai sehingga tidak ada alasan untuk menunjukkan uang sebelum mendapatkan barang dan pelatihan. Ketegangan pun memuncak hingga Doki memutuskan untuk pergi. Doki juga menyadari bahwa seluruh pulau diawasi oleh kamera pengintai. Kemudian dia menelpon Go-eun dan pura-pura membicarakan soal uang. Percakapan itu sengaja dibuat agar terdengar oleh kamera pengawas. Go yang memantau semuanya secara langsung melihat bagaimana Doki menunjukkan keraguannya dan ketidakpercayaannya terhadap kelompok tersebut. 이 사람들 뭘 믿고 돈을 보여줘? Itu memperkuat citra bahwa ia bukan target yang mudah untuk dimanipulasi. Go akhirnya setuju dengan sikap hati-hati Doki dan membiarkannya memutuskan sendiri kapan ia siap mengeluarkan uang. Mendengar hal itu, Go tak bisa lagi menahan diri. Ia keluar dari area kuil dan membawa Doki bersamanya. Di sisi lain, Go, Park, dan Choi sudah berkumpul di dalam mobil van. Choi menerima pesan denda tilang yang memintanya segera membayar, namun langsung memperingatkan agar ia tidak mengklik tautan tersebut karena itu adalah penipuan. Park pun menyadari bahwa dirinya menerima tautan kartu hadiah palsu. Dari situ mereka bertiga mulai memahami bagaimana jaringan ini mampu menjalankan penipuan besar hanya bermodalkan data pribadi dalam jumlah kecil. Sementara itu, Go dan Doki tiba di pelabuhan. Go menjelaskan bahwa hari itu akan ada beberapa orang baru yang datang untuk menjalankan pelatihan, dan ia berniat memperkenalkan Doki kepada mereka. Doki memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kekhawatirannya. Menurutnya, seluruh sistem penipuan di pulau itu sangat berisiko karena amanannya lemah. Jika salah satu anggota membocorkan rahasia, seluruh jaringan bisa runtuh dan Go akan tertangkap. Go menanggapi hal itu dengan santai. Ia yakin para anggotanya tidak akan melapor ke polisi karena mereka bukan orang biasa, melainkan para kriminal yang sudah tidak memiliki pilihan hidup lain. Pulau itu justru menjadi satu-satunya tempat bagi mereka untuk memulai kembali. Go menjelaskan bahwa organisasinya memberikan potongan modal besar bagi pendatang baru dan terus membantu mereka agar tetap setia serta membawa lebih banyak orang masuk ke jaringan.
Doki menyimpulkan bahwa bantuan tersebut juga mencakup perlindungan hukum dan finansial jika ada anggota yang tertangkap agar setelah keluar dari penjara, mereka kembali bekerja untuk organisasi. Bagi Go, membantu orang-orang seperti itu jauh lebih efektif daripada menghabisi mereka karena rasa utang dan ketergantungan membuat mereka tetap diam. Setelah itu, Go mulai menyoroti masa lalu Doki. Ia mempertanyakan bagaimana setiap tempat yang pernah jadi tempat kerja Doki, baik sekolah maupun kelab malam, maupun perusahaan selalu berakhir dengan penutupan kematian atau orang-orang yang menghilang. Sementara itu, Doki sendiri selalu selamat. Pola tersebut dianggap terlalu janggal untuk disebut sebagai suatu kebetulan. Di saat yang menegangkan, Chol muncul sambil membawa pisau. Doki yang terdesak berpura-pura meluapkan emosinya dan merasa seolah dirinya dihakimi hanya karena berhasil bertahan hidup. Ia merasa seharusnya orang-orang yang memberikan kesempatan kedua untuk tidak menyalahkan mereka yang 많이 selamat. 듣고 있으니까 죽어서 아쉽다는 얘기를 들리는데. Ucapan itu justru mempengaruhi Go. Sikapnya melunak dan ia kembali menegaskan keinginannya untuk bekerja sama dengan Doki. Dengan begitu, Doki berhasil lolos dari situasi berbahaya tersebut. Tak lama kemudian, Fairy tiba membawa para peserta latihan baru. Salah satu dari mereka adalah Ki Hyun, pria yang sebelumnya bekerja sama dengan Woo-jung dan kini telah bebas dari penjara. Ki Hyun datang bersama dua orang lain. Ia menjelaskan bahwa penipuan online sangat populer di penjara dan banyak narapidana tertarik untuk terlibat setelah bebas. Go kemudian memperkenalkan Doki kepada Ki Hyun, sekaligus menjelaskan bahwa Woo-jung adalah orang yang mengarahkan Doki ke Pulau Samhaeng. Penjelasan itu membuat Ki Hyun merasa heran karena Woo-jung dikenal sebagai sosok tertutup yang tidak pernah membicarakan siapapun dalam hidup, dan dia tidak memiliki teman dekat. Meski Doki berusaha bersikap santai, kecurigaan Lee Ki Hyun tak sepenuhnya hilang. Meski demikian, Go tetap membawa mereka semua masuk ke dalam pulau untuk memulai tahap berikutnya. 오종이한테 덱 같은 사람 나한테는 그쪽 얘기 하던데. Pada adegan penutup, terungkap bahwa Chol telah membunuh dua orang yang datang bersama Lee Ki Hyun. Fakta tersebut mengejutkan Doki dan menegaskan betapa kejamnya serta berbahayanya jaringan kriminal yang beroperasi di Pulau Samhaeng. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk episode 13.